Belasan atlet ASEAN Para Games 2022 dari luar negeri terdeteksi positif COVID-19. Belasan atlet tersebut dilarikan ke rumah sakit dan dikarantina. Kakak beradik di Demak, Jawa Tengah tewas. Penyebab kematian kedua saudara tersebut diduga akibat keracunan tempe. Menkumham RI mengunjungi kantor imigrasi Pati. Ia memuji kantor imigrasi kelas 1 non-TPI Pati sesuai standar untuk melakukan pelayanan publik. Selamat sore pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini. Diduga keracunan masakan, kakak beradik di Desa Weding, Kecamatan Bonang, Demak meninggal dunia. Sebelum meninggal, kedua korban bersama orang tuanya menyantap masakan tempe bacem yang dicampur cakar ayam. Guna proses penyelidikan lebih lanjut, pihak kepolisian dan Dinas Kesehatan Demak yang datang ke lokasi mengambil sampel makanan serta sampel darah kedua korban. Suasana duka menyelimuti kediaman Junedi, warga Desa Weding, Demak pada Rabu pagi. Junedi masih tak percaya harus kehilangan kedua putri kesayangannya sekaligus, Nurul Afiah berusia 20 tahun dan Nunziah 24 tahun. Ratusan warga terlihat mengantar kedua korban yang dimakamkan secara berdampingan pada Rabu siang di pemakaman umum desa setempat. Saat didatangi petugas Polsek Bonang dan Dinas Kesehatan Kabupaten Demak, Junedi menuturkan kejadian bermula Selasa pagi saat istrinya dan kedua anaknya memasak tempe, dicampur cakar ayam dan diolah menjadi bacem. Mereka sekeluarga kemudian ikut makan, namun selang 1 jam, kedua putrinya mengalami muntah-muntah dan sempat pingsan, namun kemudian kejang-kejang sehingga harus dilarikan ke rumah sakit. Sempat dirawat di RSUD Demak, pukul 12 siang anaknya Nunziah meninggal dunia. Kemudian anaknya yang bernama Nurul pukul 4 sore nyawanya juga tidak tertolong. Sedangkan Junedi dan istrinya yang juga memakan dengan menu serupa kedua anaknya tidak mengalami gejala keracunan. Makannya jam 8, jam 9, 10 dibawa ke rumah sakit. Karena apa, Dok? Muntah-muntah atau? Muntah-muntah itu. Terus muntah-muntah dari pasangin Demak jam 10-an. Ditangani dokter terus yang satu muntah-muntah disuruh disuruh di aqua sama susu dia diminum dia muntah. Dan ada yang sadar juga yang kecil ada ditanyain sudah melihat yang besar dia melihat ya, tapi tidak dengar terus kejang-kejang terus. Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Demak yang datang ke lokasi mengambil sampel urin dan sampel darah keluarga korban serta kedua korban yang meninggal untuk diuji lab guna mengetahui pasti penyebab meninggalnya korban. Informasinya akan ada dugaan keracunan yang menimpa 4 orang, yaitu 2 diantaranya kan meninggal. Yang namanya keracunan itu kalau dari teori memang sudah masuk karena minimal 2 orang yang dikonsumsi atau dimakan, diminum, kemudian munculnya gejala yang sama, jadi riwayat makan sama, kemudian gejala sama, minimal 2 orang itu sudah bisa dikatakan untuk keracunan. Itu kan baru informasi. Kemudian kita sudah ke rumah sakit, kemudian ke sini untuk memperdalam penyebab itu, tetapi masih diperlukan hasil-hasil itu ya, karena jadi belum bisa disimpulkan. Peristiwa tragis meninggalnya kakak beradik ini kini masih dalam penanganan insentif Polres Demak. Polisi yang datang ke lokasi telah memeriksa sejumlah saksi dan mengambil sampel sisa makanan yang disantap kedua korban serta muntahan korban sebagai barang bukti. Dari Demak, Ismail, Lingkar TV, melaporkan. Belasan atlet ASEAN Para Games 2022 cabang olahraga para swimming terdeteksi positif COVID-19. Agar tidak menyebar ke atlet lain, pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan karantina kepada seluruh atlet ke tempat isolasi BPSDMD Jawa Tengah. Belasan atlet ASEAN Para Games 2022 yang berasal dari luar negeri terdeteksi terpapar COVID-19. Setelah masuk ke Jawa Tengah, belasan atlet yang terdeteksi oleh petugas kesehatan kemudian dibawa ke Rumah Sakit Wongsonegoro Semarang.
Setelah mendapatkan perawatan di rumah sakit, 10 atlet kondisinya telah membaik sehingga dipindahkan untuk dikarantina di tempat isolasi BPSDMD Jawa Tengah. Diduga atlet luar negeri cabang olahraga para swimming terpapar saat dalam perjalanan ke Indonesia. Jadi minggu kemarin itu dilaporkan ke saya dari 11 atlet yang terkena, saat ini ada dirawat di RSWN itu tinggal 1 orang. Ya. Sisanya 10 orang ini kita isolasi di Diklat Provinsi gitu ya. Karena kondisinya sebenarnya membaik. Itu kondisi yang secara keseluruhan. Katanya sih kemarin sudah membaik gitu. Tinggal pemeriksaan terakhirnya saja. Atlet yang terpapar terpaksa absen dari gelaran ASEAN Para Games 2022 di Kota Solo. Kondisi ini tidak mempengaruhi jalannya pertandingan, sebab panitia menerapkan peraturan dan screening kesehatan ketat bagi atlet sebelum bertanding di ASEAN Para Games 2022. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV, melaporkan. Ratusan pedagang pasar malam 17-an di Kabupaten Brebes mengancam akan melakukan aksi unjuk rasa ke kantor Bupati. Ancaman ini karena pedagang menolak pasar malam digelar di Komplek Islamic Center. Inilah Kompleks Stadion Karangbirahi dan Gor Sasana Krida Adikarsa Brebes yang sudah puluhan tahun silam pada setiap bulan Agustus digelar pasar malam dan pameran pembangunan dalam rangka HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Namun setelah 2 tahun tidak digelar akibat pandemi COVID-19, Panitia HUT Kemerdekaan RI ke-77 tingkat Kabupaten Brebes justru akan menggelar pasar malam dan pameran pembangunan di Komplek Islamic Center, bukan lagi di Kompleks Stadion Karangbirahi dan Komplek Gor. Pedagang mengaku keberatan dan mengancam akan melakukan aksi unjuk rasa di kantor Bupati Brebes untuk menemui Iza Priyanti. Kenapa, Bu? Ya keberatan, udah tradisi Brebes di Karangbirahi dari sejak dulu. Sejak kapan itu? Sejak tahun berapa saya pokoknya waktu saya masih kecil. Dari dulu nggak pernah di mana-mana di Karangbirahi. Ibu mendengar bahwa informasi mau dipindah di sana, Bu? Dengar, isu-isu dengar. Menolak, Bu? Ya iya jelas lah, orang saya berdagang serai kecil. Alasannya apa? Selain menjadi tradisi, alasan lainnya apa, Bu? Pengen ya saya kan setahun sekali, Mas, paling menungguin apa lagi? Paling jangkanya 1 bulan. Ya enggak. Kalau enggak ada 1 bulan sih, lari tiap hari saya nggak pikirin. Orang itu 1 bulan, 1 tahun sekali. Tradisi di Karangbirahi. Terus semuanya tahu, dari pedagang, pemalang, Brebes Tegal udah tahu semua. Kalau di bidang Islamik akan kacau. Di sana tempatnya nggak luas seperti di Karangbirahi. Saya mohon dan permohonan saya supaya tetap di Karangbirahi diadakan pameran seperti biasa tradisi 17-an. Pedagang-pedagang juga mintanya seperti itu. Sementara Ketua Panitia HUT RI tahun 2022 Kabupaten Brebes Warsito Eko Putro akan melakukan koordinasi terlebih dahulu terkait tuntutan pedagang. Nanti saya sampaikan aspirasi teman-teman pedagang. kepada siapa, Pak? Kepada stakeholder yang terkait dengan katanya dengan pameran, pasar malam ini ya. Karena ini saya fokusnya di pameran pembangunan. Kalau pasar malam sendiri, Pak, bukan ikut kepanitiaan apa gimana, Pak? Kalau itu pasar malam kan nanti kita sampaikan ke dinas teknis. Oh, iya, siap. Penolakan pedagang dipindah ke Islamic Center karena Komplek Islamic Center akan sepi pengunjung termasuk karena adanya pondok pesantren, kantor Reskrim Polres Brebes, sekolah, serta rumah sakit bersalin. Dari Brebes, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan. Kami masih akan kembali pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini.
Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Masih bersama Jateng hari ini pemirsa, sekalipun program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan atau PNPM MPD sudah selesai, namun program kegiatan sampai sekarang masih berlanjut. Terbukti ex-PNPM MPD unit pengelola kerja melaunching bantuan sosial sebesar Rp655.244.000 pada 3.217 warga kurang mampu di 16 kecamatan di Kabupaten Kendal. Ex-PNPM unit pengelola kegiatan Kabupaten Kendal sekalipun sudah dibubarkan pemerintah, namun program kerjanya masih berlanjut secara mandiri. Terbukti selama tahun 2021 pengelolaan kelembagaan menghasilkan surplus atau keuntungan dari alokasi anggaran bergulir sebanyak Rp655.244.000 yang Rabu sore dilaunching di Desa Pakis, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal. Launching bantuan sosial juga dihadiri Bupati Kendal Diko M. Ganinduto, seluruh camat se-Kabupaten Kendal, dan Kepala Desa se-Kecamatan Limbangan. Dalam laporan panitia penyelenggara bahwa UPK PNPM Mandiri Pedesaan yang ada di 16 kecamatan di Kabupaten Kendal yang berdiri sejak tahun 2007 hingga tahun 2014 sudah banyak memberikan manfaat dan bantuan sosial pada masyarakat pedesaan. Setiap tahunnya UPK ini menyisihkan keuntungan minimal sebanyak 15% dari surplus untuk memberikan bantuan kepada anak yatim piatu, lansia jompo, serta rumah tangga miskin. Jadi acara pada hari ini adalah launching dana sosial surplus tahun 2021. Jadi nanti akan diberikan semacam simbolis oleh Bapak Bupati Kendal, Bapak Diko Ganinduto, untuk 14 orang dari 14 kecamatan. Jadi untuk yang mendapatkan bantuan itu kriterianya memang dari rumah tangga miskin. Jadi orang yang memang benar-benar tidak mampu sehingga memang benar-benar membutuhkan bantuan tersebut. Harapan kami yang terakhir adalah itu, bahwa kita tetap akan berkolaborasi. Intinya roh kita tidak hilang, kemudian semangat ke depan untuk peningkatan ataupun pemberdayaan juga semakin berkembang. Kemudian masyarakat warga di bawah kesejahteraan yang dalam hal ini tanda kutip adalah warga yang miskin bisa tersejahterakan, meningkat harkat hidup dan kesejahteraannya. Harapannya demikian. Bupati Kendal Diko M. Ganinduto sangat mengapresiasi program ex-PNPM MPD UPK Kabupaten Kendal. Apalagi saat launching ini juga diikuti pemberian SK Kepala Desa yang dijadikan kawasan pedesaan Padang Sumambir. Masyarakat yang mereka kelola sehingga ada juga memberikan profit juga kepada mereka dan sebagian profitnya itu juga diberikan kepada bantuan sosial yang ada di Kabupaten Kendal. Jadi ini menjadi pilihan, menjadi opsi dari masyarakat untuk bisa memanfaatkan fasilitas yang dimiliki oleh Kementerian Desa dan mudah-mudahan ini juga bisa membantu karena fokusnya mereka terhadap para pelaku UMKM. Jadi karena pelaku UMKM ini juga sangat penting, mereka juga butuh modal tambahan. Nah, harapannya dengan ini UMKM di Kendal bisa cepat lebih maju. Dari 4 desa yang dijadikan pedesaan Sumur Padang sangat berpotensi jadi desa wisata, baik wisata alam maupun wisata modern, yakni Desa Pakis, Desa Peron, Sumber Rahayu, dan Desa Gondang, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Wakil Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Edward Omar Syarif Harij, mengunjungi kantor imigrasi Pati pada Kamis siang. Dalam kunjungannya, Wamenkumham memuji kantor imigrasi kelas 1 non-TPI Pati sesuai standar untuk melakukan pelayanan publik.
Wakil Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia mengunjungi kantor imigrasi kelas 1 non-TPI Pati pada Kamis siang. Wakil Menteri disambut langsung oleh jajaran staf kantor imigrasi kelas 1 non-TPI Pati. Tiba sekira pukul 11 siang, Wamen langsung berkeliling memantau sejumlah pelayanan yang ada di kantor imigrasi kelas 1 non-TPI Pati, didampingi sejumlah staf imigrasi Pati. Saat ditemui awak media, Wamenkumham Edi Harij memuji kantor imigrasi kelas 1 non-TPI Pati sesuai standar untuk melakukan pelayanan publik. Menurutnya hal itu didukung dengan predikat WBK yang didapatkan kantor imigrasi kelas 1 non-TPI Pati. Lebih lanjut, Wamenkumham Edi Harij berharap kantor imigrasi kelas 1 non-TPI Pati dapat meningkatkan pelayanan agar mendapat predikat WBBM. Baik ya, semua sesuai dengan standar untuk melakukan pelayanan publik. Apalagi Kanim kelas 1 Pati ini sudah mendapatkan predikat WBK. Jadi saya kira sudah baik dan mungkin ditingkatkan untuk mendapatkan predikat WBBM. Oke ya. Mungkin nilai apa Pak yang perlu ditingkatkan? Ya biasa kan, saya kira kalau untuk WBBM itu kan semua aspeknya. Jadi ada kriteria-kriterianya. Kalau sudah BPK kemudian ke BBM. Nah, saya kira kita hanya mengikuti panduan itu saja untuk bisa mendapatkan predikat BBM. Wamenkumham Edi Harij berharap semua aspek pelayanan di kantor imigrasi kelas 1 non-TPI Pati dapat ditingkatkan dan dengan segala panduan untuk mendapat predikat WBBM. Kantor imigrasi kelas 1 non-TPI Pati diharapkan mendapat predikat WBBM tersebut. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Sebanyak 467 pemain dari kelompok umur 11 hingga 17 tahun ikut meramaikan kejuaraan Kabupaten Bola Basket. Pertandingan digelar di Gor Pesantren Pati dan akan digelar dari tanggal 3 hingga 10 Agustus mendatang. Kejuaraan Kabupaten Bola Basket dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Pati Saiful Arifin. Sebanyak 467 pemain ikut meramaikan kejuaraan Kabupaten Bola Basket yang digelar di Gor Pesantren Pati tersebut. Rencananya Kejur Cup akan dilaksanakan mulai tanggal 3 Agustus hingga 10 Agustus mendatang. Dalam pembukaan dihadiri juga Kepala Dinpora Parpati Rekso Suhartono, Kapolres Pati AKBP Christian Tobing, dan juga dari Kodim 0718 Pati. Kepala Bidang Olahraga Kabupaten Pati Kardi saat ditemui awak media mengungkapkan bahwa turnamen Kejur Cup bola basket tersebut untuk menjaring bibit-bibit potensial, khususnya bibit atlet bola basket di Kabupaten Pati. Jadi kegiatan pada perdanaannya adalah kejuaraan bola basket Kabupaten Pati tahun 2022 antar kelompok umur, yaitu kelompok umur 11, kelompok umur 13, kelompok umur 15, dan kelompok umur 17. Pesertanya di kelompok umur 11 ada 6, kelompok umur 13 ada 3, kelompok umur 15 ada 14, kelompok umur 17 ada 12 tim yang ikut pada kegiatan hari ini. Sementara itu, Perbasi Pati Riki Satria mengungkapkan, Perbasi mendukung acara turnamen Kejur Cup bola basket tersebut. Menurutnya hal itu bisa menjaring bibit muda atlet basket Kabupaten Pati. Dalam rangka Kejur Cup bola basket itu memang menjadi salah satu tahapan yang perlu dilalui Pemkab Perbasi untuk melaksanakan nantinya Prapor dan juga kegiatan Prapor pada tahun 2020. Ini kita diikuti 30 tim yang terbagi dari SD, SMP, dan SMA. Dalam pembukaan acara Kejur Cup bola basket tersebut, turut dimeriahkan dengan lomba yel-yel antar supporter yang hadir dalam mendukung tim kebanggaan mereka. Terlihat para supporter memadati Gor Pesantren Pati. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Pengrajin bendera dan umbul-umbul di Boyolali panen cuan di momen kemerdekaan bulan Agustus ini. Pesanan bendera dari berbagai daerah meningkat hingga 200% dan menghasilkan omset hingga puluhan juta rupiah. Inilah kesibukan pengrajin bendera merah putih dan bendera hias atau umbul-umbul saat menyiapkan pesanan bendera. Sejak bulan Juli lalu, Andita Ibnu, pengrajin bendera asal desa Keragilan Mojosongo, Boyolali, kebanjiran pesanan bendera merah putih untuk perayaan kemerdekaan Indonesia di bulan Agustus.
Dibantu oleh orang tuanya dalam menjahit kain, Andita hingga awal bulan Agustus ini masih menyelesaikan pesanan bendera dari konsumen. Dalam sehari produksi bendera bisa mencapai sedikitnya 10 kodi atau 200 lembar bendera merah putih dan bendera hias. Pada tahun lalu produksi bendera hanya 400 kodi, namun pada tahun ini mencapai sedikitnya 1000 kodi. Tingginya pesanan bendera membuat dirinya meminta tolong penjahit dari luar desa untuk membantu menjahit kain untuk dijadikan bendera. Sejak bulan Juni hingga bulan Agustus ini, bendera yang telah berhasil diproduksi dan terjual sudah mencapai 1000 kodi. Peningkatan ini dikarenakan masyarakat mulai mengadakan banyak kegiatan setelah adanya pelonggaran kegiatan masyarakat. Bendera merah putih dan bendera hias produksi rumahan ini dijual melalui media sosial dan marketplace, serta tak jarang konsumen datang langsung ke rumah untuk membeli bendera. Penjualan kita ada peningkatan sekitar sampai 200% sampai 210% dari tahun kemarin. Tahun kemarin kita jual itu sekitar 250-an sampai 400 kodi. Kalau tahun ini sampai 1000 sampai 1200 kodi. Jadi permintaan meningkat ini? Permintaan full meningkat banyak ini. Karena apa peningkatan ini? Ini peningkatan ya itu, ada kelonggaran dari pemerintah itu. Bendera merah putih dengan ukuran 4 meter dijual dengan harga Rp40 hingga Rp45.000. Sementara bendera hias berbagai warna dijual Rp30 hingga Rp35.000. Permintaan bendera paling banyak datang dari wilayah luar Jawa. Dari usaha pembuatan bendera ini, omset yang dihasilkan mencapai puluhan juta rupiah. Dari Boyolali, Irfan Agusta, Lingkar TV, melaporkan. Berita tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Meda Soraya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.